Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Akhlakul Karimah, mahasiswa semester 1, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan NIM 21 32 20 25. Untuk memenuhi tugas mata kuliah matriks dan vektor oleh dosen pengampu Bu Arta Ekayanti, SPD, MSc, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah matriks dan vektor. Cross product atau hasil kali silang. Pada definisi 1 diberikan definisi dari cross product atau definisi dari hasil kali silang. Misalkan vektor U adalah U1, U2, U3 dan vektor V adalah V1, V2, V3. Kita bisa melihat bahwa vektor U dan vektor V adalah vektor pada dimensi 3 atau pada ruang 3. Maka cross product U dan V yang dinotasikan seperti ini, U cross V didefinisikan sebagai berikut. U cross V sama dengan U2V3 dikurangi U3V2, kemudian U3V1 dikurangi U1V3, kemudian U1V2 dikurangi U2V1. Bentuk cross product bisa dinyatakan dalam bentuk determinan sebagai berikut. Perhatikan, U2V3 dikurangi U3V2 itu tidak lain adalah determinan dari U2, U3, V2, V3. Kemudian, U3V1 dikurangi U1V3 itu tidak lain adalah negatif dari determinan U1, U3, V1, V3. Kemudian, U1V2 dikurangi U2V1 itu tidak lain adalah determinan dari U1, U2, V1, V2. Supaya kita bisa lebih mudah dalam mengingat definisi dari cross product atau hasil kali silang, maka perhatikan pada suku yang pertama, indeks 1 yaitu U1 dan V1 tidak dipakai. Yang dipakai adalah determinan dari U2, U3, V2, V3. Kemudian, untuk suku yang kedua, indeks 2 yaitu U2 dan V2 juga tidak digunakan. Yang digunakan adalah determinan dari U1, U3, V1, V3. Lalu jangan lupa untuk suku yang kedua itu ada negatifnya. Dan untuk yang terakhir, indeks 3 yaitu U3 dan V3 juga tidak digunakan. Yang digunakan adalah determinan dari U1, U2, V1, V2. Nah, itu hanya supaya kita lebih mudah dalam mengingat definisi dari cross product. Selanjutnya, di sini disajikan contoh dari penggunaan cross product atau hasil kali silang sebagai berikut. Misalkan vektor U sama dengan 1, 2, negatif 2, dan vektor V sama dengan 3, 0, 1.
Tentukan U cross V. Nah, kita ingat kembali definisi dari cross product atau hasil kali silang yang tadi. Kita nyatakan dalam bentuk determinan sebagai berikut. Kita ingat kembali bahwasannya untuk suku pertama, indeks 1 itu tidak digunakan. Jadi 1, 3 ini tidak digunakan. Sehingga di sini ditulis determinan dari 2, negatif 2, 0, 1. Kemudian untuk suku yang kedua, jangan lupa diberi negatif. Kemudian indeks yang kedua tidak dipakai, jadi 2 dan 0 tidak dipakai, sehingga di sini ditulis determinan dari 1, negatif 2, 3, 1. Kemudian untuk suku yang ketiga, indeks 3 tidak dipakai, negatif 2 dan 1 tidak dipakai, sehingga ditulis determinan dari 1, 2, 3, 0. Nah, kemudian kita cari determinannya. Untuk suku yang pertama, rumus dari determinan kita ingat kembali bahwasanya determinan itu sama dengan AD dikurangi BC. Kita hitung 2 kali 1, 2 dikurangi 0 dikali negatif 2, 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian 1 dikali 1, 1 dikurangi 3 dikali negatif 2, negatif 6. 1 dikurangi negatif 6 sama dengan 1 ditambah 6, jadi 7 dikali negatif, hasilnya negatif 7. Kemudian 1 dikali 0, 0 dikurangi 3 dikali 2, 6. 0 dikurangi 6, negatif 6. Nah, jadi hasil kali silang atau cross product U cross V sama dengan 2, negatif 7, negatif 6. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan cross product atau hasil kali silang. Selanjutnya, pada teorema 3.5.1, di sini dijelaskan sifat-sifat dan hubungan antara cross product dan dot product. Misalkan U, V, dan W adalah vektor pada dimensi 3 atau pada ruang 3, maka sifat yang pertama, U dot U cross V sama dengan 0. Sifat yang kedua, V dot U cross V sama dengan 0. Nah, ini artinya U cross V ortogonal terhadap U dan U cross V ortogonal terhadap V. Kemudian, sifat yang ketiga, kuadrat norm U cross V sama dengan kuadrat norm U dikali kuadrat norm V dikurangi kuadrat dot produk U dot V. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini biasa disebut identitas Lagrange. Kemudian yang keempat, U cross V cross W tidak lain adalah U dot W kali V dikurangi U dot V kali W. Yang kelima, U cross V cross W tidak lain adalah U dot W kali V dikurangi V dot W kali U. Untuk bentuk yang keempat dan yang kelima ini disebut sebagai vektor triple product. Sekarang kita buktikan sifat cross product pada poin A. Misalkan di sini
itu sama dengan, jadi kita memanfaatkan definisi cross product dari yang pertama tadi, di O dot sini determinan pada suku yang pertama U1 dan V1 tidak digunakan, jadi di sini U2 U3 V2 V3. Suku yang kedua negatif determinan indeks 2 tidak digunakan, jadi U1 U3 V1 V3. Kemudian untuk suku yang ketiga indeks 3 tidak digunakan, yaitu determinan dari U1 U2 V1 V2. Kemudian di sini kita operasikan menggunakan rumus determinan. Ini U2 V3 dikurangi U3 V2. Kemudian ini dibalik jadi U3 V1 dikurangi U1 V3. Kemudian U1 V2 dikurangi U2 V1. Selanjutnya, nah vektor U tadi kan ini U1, U2, U3. Kita masukkan ke sini U1, U2, U3. Kita kalikan dengan hasil dari cross product, yaitu U2 V3 kurangi U3 V2, kemudian U3 V1 kurangi U1 V3. Kemudian pada U1 V2 dikurangi U2 V1. Lalu kita kalikan satu persatu sukunya. U1 dikali ini U2 V3 dikurangi U3 V2, terus ditambah U2 dikali dengan suku yang kedua ditambah U3 dikalikan dengan U1 V2 dikurangi U2 V1. Selanjutnya, nah ini kita kalikan jadi U1
min plus habis. Kemudian U2, U3 ada 1 sama dengan min. Ini habis, jadi ini sama dengan 0. Jadi pada sifat A di cross product itu U dot U cross V sama dengan 0 itu terbukti. Penggunaan dari cross product pada contoh yang pertama tadi kan disajikan atau diberikan vektor U adalah 1, 2, min 2 dan vektor V adalah 3, 0, 1. Melalui definisi dari cross product maka kita peroleh U cross V adalah 2, min 7, min 6. Nah, dengan vektor U dan V yang sama kita terapkan pada contoh kedua. Penggunaan cross product atau hasil kali silang pada contoh kedua, U dan V sama dengan vektor pada contoh yang pertama, maka diperoleh U cross V sama dengan 2, min 7, min 6. Setelah diperoleh hasil dari U cross V, kemudian kita terapkan pada sifat cross product poin A. Sifat cross product pada poin A yaitu U dot U cross V sama dengan U-nya adalah 1, U cross V 2, min 7, min 6. Maka kita kalikan satu persatu. Yang pertama 1 dikali 2 hasilnya 2 ditambah 2 dikali min 7 hasilnya min 14 ditambah min 2 dikali min 6 hasilnya adalah 12. Sehingga 2 min 14 ditambah 12 hasilnya 0. Dan untuk penerapan sifat yang kedua dari cross product yaitu V dot U cross V sama dengan 3 kali 2 hasilnya 6 ditambah 0 dikali min 7 hasilnya 0 ditambah 1 dikali min 6 hasilnya min 6. Jadi 6 ditambah 0 dikurangi 6 hasilnya 0. Nah, U cross V ini ortogonal dengan keduanya, yaitu antara U dan V. Ini dijamin oleh teorema 3.5.1. Nah, ini sifat lebih lanjut dari cross product atau hasil kali silang. Pada teorema 3.5.2, misalkan U, V, dan W adalah vektor pada ruang 3 dan K adalah skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. A, U cross V sama dengan negatif V cross U. Artinya apa? Pada cross product tidak berlaku sifat komutatif karena di sini muncul tanda negatif. B, U cross V plus W sama dengan U cross V plus U cross W. C, U plus W cross W sama dengan U cross W plus V cross W. Nah, tadi diingat bahwa pada cross product itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi tidak bisa dibolak-balik seenaknya. D. Nah, di sini ada skalar K.
Jika ada suatu skalar K dikalikan dengan cross product U cross V sama dengan KU cross V sama dengan U cross KV. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa K itu bisa dikalikan ke depan, juga bisa dikalikan ke belakang, tapi tidak boleh kedua-duanya. KU cross KV gitu tidak boleh. U cross 0 sama dengan 0 cross U. Jadi ini memiliki hasil yang sama dan menghasilkan satu vektor lagi, yaitu vektor 0. Yang terakhir, U cross U sama dengan 0. Artinya apa? Suatu vektor yang dikalikan silang dengan dirinya sendiri, maka menghasilkan vektor 0. Nah, dari beberapa sifat kita bisa menarik kesimpulan, hasil kali titik atau dot product hasilnya adalah berupa bilangan atau berupa skalar, tetapi tidak dengan cross product. Hasil kali silang atau cross product hasilnya adalah berupa vektor. Pada contoh 3, di sini disajikan cross product of the standard unit vector atau hasil kali silang dari vektor satuan standar. Nah, di sini terdapat vektor satuan standar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 yang dinotasikan dengan I, J, dan K. Nah, mengapa disebut sebagai vektor satuan standar? Karena setiap vektor V1, V2, V3 dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. V1 kali I ditambah V2 dikali J ditambah V3 dikali K. Sebagai contoh, di sini terdapat vektor 2, min 3, 4. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk 2i dikurangi 3j ditambah 4k. Nah, seperti ini I cross J. Selanjutnya kita operasikan menggunakan aturan. Pada definisi cross product dengan cara yang sama, maka akan diperoleh vektor satuan standar 0, 0, 1. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa I cross J itu hasilnya sama dengan K. Selanjutnya, kita tadi sudah membuktikan bahwa I cross J itu hasilnya sama dengan K menggunakan cara dan juga sifat yang sama menggunakan definisi pada cross product yang telah kita pelajari sebelumnya, maka kita akan memperoleh formula sebagai berikut. I cross I itu sama dengan 0. I cross J sama dengan K, J cross I sama dengan negatif K, J cross J sama dengan 0, J cross K sama dengan I, K cross J sama dengan negatif I, K cross K sama dengan 0, K cross I sama dengan J, I cross K sama dengan negatif J. Nah, semua formula ini itu diperoleh menggunakan cara yang seperti pada contoh 3 tadi. Kemudian kita perhatikan di sini. Di sini diberikan pernyataan bahwa U cross V cross W sama dengan U cross V cross W itu adalah suatu pernyataan yang tidak benar atau salah. Mengapa?
Contohnya ada vektor satuan standar di sini ya, I cross J sama dengan I cross 0, hasilnya 0. Dan sedangkan I cross J sama dengan K cross J, hasilnya negatif I. Nah, itu artinya apa? Jadi kesimpulannya U cross V cross W itu tidak sama dengan U cross V cross W. Bentuk cross product juga bisa dinyatakan dalam bentuk vektor standar satuan. Nah, di sini U cross V bisa dinyatakan dalam bentuk determinan IJK U1, U2, U3, V1, V2, V3. Selanjutnya, bentuk dari determinan ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, determinan dari U2, U3, V2, V3 kali I dikurangi U1, U3, V1, V3 dikali J ditambah determinan dari U1, U2, V1, V2 dikalikan dengan K. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan vektor U sama dengan 1, 2, min 2 dan vektor V sama dengan 3, 6, 1, maka U cross V adalah, nah ini sama dengan bentuk vektor standar satuan. Jadi di sini kita tulis determinan dari I, J, K plus U1, U2, U3 ini 1, 2, min 2, kemudian vektor V1, V2, V3 ini 3, 0, 1. Kita jadikan seperti bentuk yang di atas. Di sini 2, min 2, 0, 1. Bisa dikatakan bentuk seperti ini. Determinan dari 2, min 2, 0, 1 dikalikan dengan I dikurangi determinan dari 1, min 2, 3, 1 dikalikan dengan J ditambah 1, 2, 3, 0 dikalikan dengan K. Selanjutnya kita operasikan menggunakan determinan 2 dikali 1, 2, 0 dikali min 2 sama dengan 0, 2 dikurangi 0 sama dengan 2 dikali I 2, kemudian 1 kali 1, 1, 3 dikali min 2 min 6, jadi 1 min 6 sama dengan 1 plus 6 sama dengan 7 dikali min 7 J. Kemudian 1 dikali 0, 0, 3 dikali 2, 6, 0 kurangi 6, min 6 dikalikan min 6 K. Nah, jadi hasil dari U cross V dengan U1 kurangi 2 dan V3 dengan 1 tidak lain adalah 2 I min 7 J min 6 K. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Asna tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Chandra Puswita Dewi, NIM 213-22036. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai geometric interpretation of cross product atau interpretasi geometri dari cross product. Jadi, jika U dan V adalah vektor pada dimensi 3, maka norm dari U cross V memiliki interpretasi geometri. Pada teorema 3.5.1, pada identitas Lagrange, kita mempunyai sifat
yaitu kuadrat dari norm U cross V sama dengan kuadrat dari norm U dikali kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari U dot V. Jika theta menunjukkan sudut di antara U dan V, maka U dot V sama dengan norm U dikali norm V cos theta. Jadi bentuk 5 ini kita peroleh yaitu kuadrat dari norm U cross V sama dengan kuadrat dari norm U dikali kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari norm U dikali kuadrat dari norm V cos kuadrat theta. Sama dengan karena depan memiliki norm U dan norm V, belakang juga memiliki norm U dan norm V, sehingga bisa kita keluarkan atau memanfaatkan sifat distributif. Jadi kita peroleh kuadrat dari norm U dikali kuadrat dari norm V dikali 1 min cos kuadrat theta. Di mana 1 min cos kuadrat theta ini kita pakai identitas trigonometri, yaitu sama dengan 1 min cos kuadrat theta ini tidak lain adalah sin kuadrat theta, sehingga kuadrat dari norm U cross V sama dengan kuadrat dari norm U dikali kuadrat dari norm V dikali sin kuadrat theta. Perlu diingat bahwa theta berkisar antara 0 sampai dengan pi. Artinya sin theta-nya selalu tak negatif atau sin theta lebih dari sama dengan 0. Berarti kita bisa memasang akar pada ruas kanannya dan ruas kirinya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini, yaitu norm U cross V sama dengan norm U dikali norm V sin theta. Selanjutnya yaitu kita perhatikan pada gambar 6 ini, pada gambar 3.5.4 ini, yaitu ilustrasi pada gambar ini bentuknya adalah jajar genjang dengan sisi mendatar U dan sisi miring V. Kita perhatikan norm V sin theta adalah garis tinggi jajar genjang ini. Panjang U pada gambar ini bisa kita anggap sebagai alas dari jajar genjang. Sehingga artinya norm U cross V tidak lain adalah secara geometris dimaknai sebagai luas dari suatu jajar genjang. Norm U di sini itu sebagai alasnya, dan norm V sin theta ini adalah tinggi dari jajar genjang. Jadi cara mendapatkan tingginya kok bisa norm V sin theta. Jadi misalkan siku-siku di sini dan sin theta-nya misalkan yaitu T. Jadi sin theta bisa kita peroleh yaitu sin demi depannya T, miringnya yaitu norm V. Jadi T sama dengan norm V dikali sin theta. Pada teorema 3.5.3, luas dari jajar genjang, jika vektor U dan V pada dimensi 3, maka norm U cross V itu menunjukkan suatu luas dari jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi dot product dan cross product. Pada definisi 2, jika U, V, dan W vektor dimensi 3, maka U dot V cross W adalah skalar triple product dari U, V, dan W. Untuk pendefinisiannya, yaitu U dot V cross W sama dengan determinan dari matriks U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Di sini dijabarkan U dot V cross W sama dengan, di sini kita eksekusi V cross W-nya terlebih dahulu, yaitu U dikali determinan dari matriks V2, V3, W2, W3 dikali I dikurangi determinan dari matriks V1, V3, W1, W3 dikali J ditambah
determinan dari matriks V1, V2, W1, W2 dikali K. Selanjutnya yaitu dikalikan dengan U-nya, sehingga diperoleh determinan dari matriks V2, V3, W2, W3 dikali U1 dikurangi determinan dari matriks V1, V3, W1, W3 dikali dengan U2 ditambah determinan dari matriks V1, V2, W1, W2 dikalikan dengan U3. Sehingga diperoleh hasil ini tidak lain jika dikembalikan lagi adalah determinan dari matriks U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Pada contoh 5 ini, diketahui vektor U-nya yaitu 3i min 2j min 5k. Vektor V-nya yaitu i plus 4j min 4k. Vektor W-nya yaitu 3j plus 2k. Pada vektor W ini, I-nya tidak ada, berarti I sama dengan 0. Jadi, U dot V cross W-nya bisa didefinisikan seperti pada bentuk 7 tadi, yaitu determinan dari matriks 3, min 2, min 5, 1, 4, min 4, 0, 3, 2. Sama dengan selanjutnya bentuk ini bisa kita buat sama seperti bentuk 7 tadi, diperoleh 3 dikali determinan dari matriks 4 min 4 3 2 dikurangi min 2 dikali determinan dari matriks 1 min 4 0 2 ditambah min 5 dikali determinan dari matriks 1 4 0 3. Sehingga diperoleh 3 dikali 4 kali 2 8 min 4 kali 3 min 4 kali 3 min 12 8 min 12 8 min 12 sama dengan 20. Jadi 3 dikali 20 dikurangi min 2 dikali determinan dari matriks 1 min 4 0 2 yaitu 1 kali 2 2 0 dikali min 4 0. Berarti 1 min 0 1 yaitu min 2 dikali 1 min 2 ditambah min 5 dikali determinan dari 1 kali 3 3 0 kali 4 0 1 min 0 3 min 0 sama dengan 3 sehingga min 5 dikali 3 min 15 sehingga diperoleh 3 dikali 20 sama dengan 60 dikurangi min 2 dikali 2 sama dengan min 4 dikalikan min jadinya plus 4 dikurangi min 5 kali 3 yaitu min 15 jadi hasilnya 49. Selanjutnya yaitu geometric interpretation of determinant atau interpretasi geometri dari determinan. Pada teorema 3.5.4 pada poin A yaitu nilai mutlak dari determinan yang berukuran 2 kali 2 yaitu determinan dari U1, U2, V1, V2 itu tidak lain adalah luasan dari jajar genjang pada dimensi 2. Pada poin B, nilai mutlak dari determinan matriks berukuran 3 kali 3 tidak lain adalah volume dari parallelepiped. Jadi bentuk parallelepiped itu seperti pada gambar B ini. Jadi pada gambar C ini, yaitu pada gambar A, U1, U2 coba kita bawa ke dimensi 3 dengan unsur yang ketiga bernilai 0. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Selanjutnya yaitu pada teorema 3. Mohon maaf tadi ada kesalahan penyebutan teorema yaitu teorema 3.5.4 dan sekarang pada teorema 3.5.5
Jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, vektor V sama dengan V1, V2, V3, dan vektor W, V1, W2, W3, memiliki titik asal yang sama, mereka akan terletak pada bidang yang sama jika dan hanya jika triple scalar produknya tadi bernilai 0. Jadi, U dot V cross W sama dengan determinan dari matriks U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 ini bernilai 0 atau sama dengan 0. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.